Di Rungkut ada seorang ibu yang memberi undangan mau nikahkan anaknya di bulan Syuro. Kalau di bulan Syuro pada umumnya orang tidak mau punya hajat, Pak, ya. Tidak termasuk panjenengan kan? Ya, gunanya ngaji kan begitu supaya paham. Nanti tak tunjukkan itu. Kalau dulu saya dan panjenengan itu punya pikiran jelek seperti begitu, kotor begitu, ya istighfar sekarang. Dan tidak diulangi lagi. Karena dulu belum ngaji dan tidak tahu. Nah, begitu orang Islam itu ya. Ibu memberi undangan ke saya, Ustadz, saya mau mantu di bulan Syuro. Ustadz bisa hadir, insya Allah kalau tidak ada udzur. Ditambahi ngomongnya, ini bulan Syuro Ustadz, katanya orang-orang tidak boleh, tapi saya sudah saya tidak percaya begitu. Betul, wong sudah ngaji kok. Biar ada bedanya antara yang mengerti dengan yang tidak mengerti. Saya datang memberi doa, sampai sekarang nggak ada masalah apa-apa. Jadi bukan waktunya yang dianggap tidak baik itu. Nah, sekarang pakai akal. 12 bulan Allah itu ada terus di semua siklus 12 bulan. Betul, Pak, ya? Terus orang punya pikiran ini nggak baik, berarti yang dituding nggak baik siapa? Itu. Tadi kan saya katakan manusia bisa ada, bisa tidak ada, tapi Allah ada terus. Tak selipkan sedikit. Ketika Rasulullah wafat, saya sudah pernah cerita di sini itu ya. Para sahabat itu sepertinya tidak mau menerima kalau nabinya itu wafat, sepertinya begitu. Terutama Umar bin Khattab. Seolah-olah keyakinannya bahwa Nabi itu meninggalkan umatnya selama 40 hari seperti Nabi Isa zaman dulu. Datanglah Abu Bakar masuk di rumahnya Nabi, kemudian melihat dan menyaksikan sendiri nabinya telah wafat. Keluar lagi Abu Bakar pidato. Ada hubungannya dengan ini nanti. Dengan tegas Abu Bakar mengatakan, ayyuhan nas qad araftum wa qad alimtum bi anna Muhammad qad mata. Hai seluruh para sahabat, Anda semuanya manusia, Anda telah tahu bahwa Nabi Muhammad telah wafat. Man kana ya'budu Muhammad fa inna Muhammad qad mata. Siapa yang menyembah Nabi Muhammad, Muhammad telah wafat. Wa man kana ya'budu Allaha fa inna Allaha hayyun la yamut. Dan siapa yang menyembah Allah, sesungguhnya Allah itu hidup selamanya, tidak akan wafat. Jadi manusia bisa ada, bisa tidak ada, tapi Allah terus. Terus Abu Bakar baca ayat Al-Quran. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qabli rusul afa immata aw qutilan qalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibai fala yadurru syai'a wa sayajillahu syakirin. Kalau tidak salah Ali Imran 144 mungkin. Mohon dicari. Ya. Iya, betul. Ada terjemahnya. Bapak-bapak yang sudah pernah tindak di Masjid Nabawi dan mengunjungi makamnya Nabi, tahu ada ayat itu ditulis. Inilah bedanya Nabi Muhammad sama Allah itu tadi. Yang berhak disembah cuma Allah, bukan Nabi Muhammad. Yang hidup selamanya adalah Allah, ada di semua waktu. Tapi manusia tidak. Apa terjemahnya? Surat Al-Imran 144. Al-Imran 144. Dan Muhammad hanyalah seorang rasul. Wa ma Muhammadun illa rasul. Lanjut. Sebelumnya telah berlalu beberapa rasul. Qad khalat min qabli rusul. Jadi Nabi Muhammad itu tidak unik. Tidak unik itu maksudnya tidak rasul satu-satunya. Banyak rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad. Lanjut, monggo. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang atau murtad? Jadi ayat itu merangkat bahwa kematiannya Nabi Muhammad itu kemungkinan satu di antara dua tadi. Apa dan apa? Mati biasa, yang kedua dibunuh. Ayatnya sudah diterima, Pak.
Karena kewajiban Nabi menjelaskan kepada umatnya, walaupun menyangkut dirinya juga diterangkan. Kalau pakai bahasa sederhana, Nabi Muhammad itu bilang gini, para sahabat, mati saya itu tuh kata Al-Quran, kalau tidak mati biasa dibunuh orang. Kau tahu Nabi, lah itu ayatnya. Apakah andai kata Muhammad itu mati atau matinya dibunuh orang, kamu akan jadi orang kafir kembali? Coba Pak, orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dijadikan Nabi dan Rasulnya, membawa syariat dunia itu menjadi damai antar sesama manusia karena Nabi itu diutus. Orang menjadi ngerti mana yang boleh dan mana yang tidak boleh, mana yang halal dan mana yang haram. Dunia jadi damai, jadi ramai karena ada Nabi itu tadi membawa syariat. Itu pun kehidupannya dibatasi oleh Allah. Hanya berapa tahun? 63. Mudah-mudahan panjenengan dan keluarga saya, kita semuanya besok di akhirat memperoleh syafaatnya Rasulullah. Syaratnya satu, mati jangan sampai membawa dosa syirik. Hadisnya jelas. Makanya saya berkali-kali mengatakan bahwa orang Islam itu tidak boleh membiarkan dirinya tidak tahu agamanya. Kalau dulu tidak sempat mengaji belajar agama, sekarang masih diberi kesempatan Allah hidup. Entah berapa tahun lagi kita hidup itu. Ibarat orang berjalan, kalau kita ini sudah 50, itu lebih banyak mana yang sudah ditempuh, yang sudah dilewati dengan yang akan dituju. Kalau kita ini sudah usia 50, ibarat orang berjalan gitu, lebih banyak mana yang sudah dilewati dengan yang akan dituju. Yang sudah, berarti yang akan dituju tinggal beberapa toh? Kalau kita tidak mencari surga itu kan alangkah naifnya. Gini maksudnya, harus dibersihkan kita. Nah, wes balik ke pokok persoalan tadi. Nabi sendiri dibatasi oleh Allah kehidupannya itu di dalam waktu itu, sehingga waktu berikutnya ketika Rasulullah wafat, hari berikutnya sudah tidak ada. Tapi Allah ada terus. Maka dalam pikiran Islam tidak boleh orang punya pikiran ini tidak baik itu tadi. Orang yang punya pikiran begitu itu marahnya Allah itu luar biasa Pak. Ya, bukan hanya dilaknat di dunia, tapi kata Allah besok di akhirat itu akan ada azab. Dalam iman kita begitu. Makanya kita harus menjauhkan diri dari pikiran ini bulan tidak baik, ini hari tidak baik, ini baik, dan seterusnya dan seterusnya. Dari mana kita bisa memahami? Minta tolong dibukakan surat 33 ayat 57. Nah, itu intinya itu di situ, Pak. Surat 33 itu ayat 57. Ya. Innalladzina yu'dzuna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa a'adda lahum adzaban muhina. Kalau tidak salah begitu. Monggo apa terjemahnya? Sesungguhnya terhadap orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya. Apa tadi Pak? Orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya. Kalau menyakiti Rasul ketika Rasulullah masih hidup bisa di video nggak? Andai kata ada orang menyakiti fisiknya Nabi, memukuli Nabi, lalu waktu itu misalkan ada teknologi begitu bisa di video nggak? Sekarang saya tanya, menyakiti Allah? Enggak, caranya gimana? Tapi ada nggak orang menyakiti Allah? Kalau ayatnya ada, berarti realitasnya juga ada. Nah di situ, innalladzina yu'dzunallaha wa rasulahu. Sesungguhnya terhadap orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya. Dalam bentuk apa? Orang menyakiti Allah dan Rasulnya. Di hadis kita bisa baca banyak keterangan-keterangan di Quran yang secara umum lalu diterangkan di hadis.
Gimana menyakiti Allah? Ada di hadis. Perintah wa atimul hajja wal umrata lillah, diperintah haji dan umrah, caranya ada di hadis. Perintah sholat bagaimana rukuk, sujudnya, takbirnya dan sebagainya, ada di hadis. Al-Quran menerangkan sesungguhnya terhadap orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya, bagaimana caranya menyakiti Allah, lihat di hadis sahih riwayat Imam Muslim. Yu'dhini ibnu Adam yasubbud dahra wa ana dahru uqallibul laila wan nahar. Coba anak Adam itu, kata Allah, mensakiti saya. Dengan cara apa anak Adam itu bisa menyakiti Allah? Yasubbud dahr, mencaci maki waktu. Ini enggak baik. Kenapa kamu buat acara hari ini, itu bulan ini itu? Itu mencaci maki waktu itu tadi. Masya Allah itu. Orang yang sudah syahadat tentang Allah tidak seyogianya begitu. Ya. Inilah kemarahan Allah itu begitu. Janganlah panjenengan dan saya itu, naudzubillah min dzalik, masih kecil karena kurang disiplin dimarahi orang tua. Begitu disekolahkan juga sering telat dimarahi pak guru. Begitu sudah lulus sekolah bekerja kurang tepat waktu dimarahi bos. Ya, begitu sudah dapat pekerjaan kemudian nikah nggak tepat sedikit dimarahi istri. Begitu sudah tua nggak tepat sedikit dimarahi anak. Mati dimarahi malaikat. Ya, itu Allah marah. Eman pak, orang hidup di dunia segala sesuatunya sakit kepengen sehat, tidak punya kepengen punya, menyendiri kepengen bergaul dengan orang, ya punya duit kepengen makan enak, begitu mati dimarahi sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, nasib ya. Maka kita harus punya pikiran yang benar tentang Islam itu tadi, terutama akidah kita jangan melenceng itu tadi. Mensakiti Allah itu di dalam hadis diterangkan yu'dhini ibnu Adam yasubbud dahra wa ana dahru. Wong saya ada di waktu itu kok dianggap waktu itu enggak baik, berarti orang itu mencaci maki saya, menyakiti saya, kata Allah. Uqallibul laila wan nahar, yang membolak-balikkan siang menjadi malam, malam menjadi siang itu saya. Kok malah orang punya pikiran begitu? Saya tanya Pak, kira-kira pikiran begitu di masyarakat masih ada apa? Banyak apa sedikit? Nggak boleh. Itu loh Pak ya. Entah di tempat mana saya cerita itu ya. Ada dua yang mau saya ceritakan. Boleh Pak ya? Boleh. Yang satu di koran, waktu masih rame-ramenya koran 2013 saya gunting korannya. Judulnya dipaksa mertua operasi sesar. Itu judulnya. Ini bukan mengolok-olok, tapi memberikan penjelasan kepada yang ikut ngaji. Mengapa terjadi begitu dipaksa mertua operasi sesar? Menurut perkiraan Pak Dokter, lahirnya itu putranya tadi, cucunya tadi baru 2 hari lagi. Tapi 2 hari lagi itu sudah masuk bulan Suro. Yang menurut perhitungan, karena bapaknya itu Jumat Pahing, lahirnya istrinya itu dari Rebu Pon, melahirkan di bulan Suro itu enggak tepat. Nanti anak itu menjadi anak Sukerto. Artinya anak Sukerto itu anak itu sial terus. Lahir dengan membawa potensi sial. Supaya tidak lahir di bulan Suro itu tadi atau bulan yang dianggap tidak baik, maka sebelum lahir tinggal 2 hari waktunya sudah sampai umur menurut ilmunya Pak Dokter disuruh apa? Sesar. Tidak ada pertimbangan medis apapun kecuali pertimbangan klinik kayak begitu itu tadi. Ternyata masih ada sampai 2013. Nah, di situ ya. Tidak bisa dan itu tidak boleh.
Kalau kita kemudian tidak punya hajat di bulan ini karena faktor bukan yang itu tadi, maka ya nggak apa-apa, boleh saja. Nah, di situ loh. Di tempat mana itu saya juga pernah cerita itu. Saya mendengar berita itu tanggal 11 bulan 12 2018. Insya Allah waktu itu harinya adalah hari Rabu. Saya hafal hari Rabu kedua, karena hari Rabu kedua itu saya ngaji di Masjid An-Nur, Bendul Merisi. Pas di belokan itu, belokan di Dolok itu, mungkin saya sudah pernah cerita di sini ya. Ya nggak apa-apa diulangi. Saya dengar itu. Radio itu memberitakan ada Mr. X yang mau daftar menjadi wali kota atau bupati, tapi daftarnya besok. Kemis Pahing tanggal 12 bulan 12 2018. Menurut tim suksesnya, Mr. X itu nanti akan sukses menjadi wali kota dan bupati karena daftarnya di hari yang tepat tanggal 12 bulan 12 Kemis Pahing sesuai dengan hari kelahirannya. Itu pakai akal yang sehat apa pakai klenik? Masih terjadi di 2018. Besoknya saya dengarkan lagi berita di radio tadi, benar daftar Mr. X itu menjadi wali kota dan bupati. Mestinya tim suksesnya itu meyakinkan supaya ini Mr. X ini menang, itu faktornya bukan itu, bukan perhitungan dan kapan daftarnya. Mestinya kan begitu, wah ini masyarakat modern kok. Pak, jago saya ini bagus, pikirannya jelas, track recordnya zaman dulu jelas, misalkan begitu. Mohon maaf ini bukan politik ya. Ya, Pak, jago saya ini apa namanya, sekolahnya jelas, SD-nya di sini, SMP-nya ini itu, dan ijazahnya apa? Misalkan begitu. Bisa diajak dialog nanti rakyat supaya cerdas, suruh milih mana yang baik, pemimpin yang tidak baik yang mana. Mestinya itu oleh tim suksesnya, tapi ini ndak. Disuruh daftar di tanggal 12 bulan 12 Kemis Pahing saat itu, dan peluangnya akan banyak apa kemungkinan menang. Saya tidak tahu sekarang menang apa kalah. Sekarang saya tanya, bukan Surabaya, enggak. Saya tanya sekarang, andai kata Allah mentakdirkan Mr. X itu tak jadi wali kota atau bupati di satu daerah tertentu, lalu keyakinannya jadinya itu karena daftarnya itu tadi tepat 12 Kemis Pahing itu tadi. Pertanyaan saya begini, keyakinannya tentang itu semakin menguat apa semakin melemah? Menguat. Ya toh? Berarti ada kemungkinan kebijakan-kebijakan besar, proyek-proyek besar dimulai pertimbangannya bukan orang tenaga ahli yang diminta untuk memberikan pertimbangan, bisa juga dukun, betul Pak ya? Lah kalau terus begitu terus kebijakannya, ini masyarakat modern apa masyarakat primitif? Nah, cuma saya nggak tanya begini, sampai dipimpin oleh pemimpin yang pikirannya primitif gitu, senang apa enggak? Loh, ini kan harus dijelaskan Pak kepada masyarakat. Jangan mohon maaf malah semakin dibodohi. Sukses itu dulu 12 tanggal 12 bulan 12 2018. Karena pilkadanya kan 2019 kan waktu itu ya, serentak kalau tidak salah begitu itu. Ya. Nah, ternyata fenomena begitu itu di masyarakat masih ada. Tauhidnya dikemanakan? Tadi saya suruh membaca surat Al-Ahzab ya, 33 ayat yang ke-57. Apa bahasa Indonesianya? Boleh diulangi lagi Pak, monggo. Sesungguhnya terhadap orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya. Nah itu tadi menyakiti Allah tadi Pak, panjang lebar tadi. Terus
Mau diapakan orang itu? Allah akan melaknatnya di dunia dan di akhirat. Terus? Dan menyediakan azab yang menghinakan bagi mereka. Ya, wa a'adda lahum adzaban muhina. Kalau nggak percaya itu ya nggak usah, nggak percaya kok. Nah, panjenengan dan saya itu orang yang mempercayai Al-Quran, maka tidak begitu pikirannya. Semua hari baik, semua bulan baik. Loh, surah katanya nggak baik, katanya siapa? Nah, begitu. Menjelang akhir saya tanya, mulai dari sini terus muter sana, atau dari sini boleh. Surat apa yang paling akhir biasanya dibaca oleh anak-anak TK sebelum pulang? Wal asri. Yang hadir di masjid ini tidak ada yang tidak hafal asri. Wal asri. Demi apa? Waktu. Waktu yang mana yang dipakai oleh Allah sumpah itu tadi? Sebagian ahli tafsir mengatakan waktu asar. Tapi insya Allah mayoritas ahli tafsir mengatakan waktu yang 12 bulan itu, yang tadi disebutkan di surat apa tadi? At-Taubah. Inna iddatas syuhuri indallah 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya hitungan bulan itu ada 12 menurut Allah. Itu dipakai sumpah, wal asri, demi waktu. Waktu yang mana? 12 bulan tadi. Ayat yang kedua, wal asri, terus innal insana, sesungguhnya manusia itu dalam apa? Kerugian. Tak tanya, di waktu yang mana manusia bisa rugi? Ya itu tadi, balik kemana tadi mas? 12 bulan. Sesungguhnya manusia di 12 bulan itu bisa rugi. Padahal 12 bulan itu ada Ramadan enggak? Bisa rugi manusia di bulan Ramadan? Oh bisa. Loh, di situ mikirnya. Ya, Muharram bisa rugi, Ramadan bisa rugi. Padahal bulan penuh apa? Berkah, maghfirah, ini itu dan sebagainya. Itu bisa rugi. Ayat yang ketiga apa? Illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bisabr. Kecuali yang tidak rugi orang yang mengisi waktunya. Nah, coba perhatikan. Yang 12 tadi, mengisi waktunya diisi dengan iman dan amal soleh. Itu yang tidak rugi. Logikanya begini, bulannya penuh barokah, Ramadan penuh maghfirah, ada Lailatul Qadar, ada siam Ramadan, ada afdhalus shadaqah fi shadaqati Ramadan, sebaik-baik sedekah di bulan Ramadan. Tapi orang bisa rugi karena tidak mengisi bulan Ramadan tadi diisi dengan iman dan amal soleh. Dibalik sekarang, syura yang dianggap tidak baik, tapi orang serius mengisi waktunya di bulan syura tadi diisi dengan iman dan amal soleh, dapat kebaikan? Dapat. Berarti bukan bulannya, tapi siapanya? Manusianya. Di situ Islam itu menerangkan begitu. Luar biasa Pak. Ini bukan karangannya manusia, ini bukan karangannya para ulama, tapi ini adalah wahyu Allah untuk kepentingan manusia. Makanya saya seringkali mengatakan, kalau Islam itu diterangkan dengan tepat dan benar menurut dalil-dalil yang dipercaya, ya dianggap sahih, maka orang yang bukan Islam itu mengacungi jempol, hebat agamamu, nggak ada pikiran-pikiran kotor. Tapi coba orang Islam itu ikut mendukung pikiran-pikiran kelenihan, ini surah nggak baik. Coba, kira-kira orang yang bukan Islam mengacungi jempol nggak Pak? Enggak. Kok begitu agama modern itu? Pantangan ini, pantangan itu dan sebagainya. Enggak. Orang boleh tidak sependapat, tapi inilah syariat yang benar. Inilah akidah yang benar. Masya Allah, luar biasa.
Ya. Dan ini sepanjang hidup manusia itu harus selalu diterangkan. Kita tidak ada besok, mudah-mudahan anak-anak cucu kita menerangkan yang seperti begini itu. Karena tantangan di mana-mana syirik itu selalu ada sepanjang kehidupan manusia. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan rahmat barokah hidayah Allah SWT, diberi maghfirah dari Allah SWT, diberi umur panjang yang barokah dari Allah SWT. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.